Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan PBL kami tentang analisis laporan keuangan PT KAI terhadap ekuitas, laba per saham, dan investasi. Kepada Bu Retno sebagai dosen pengampu, saya mohon izin untuk memulai presentasi kami. Kemudian di sini ada anggota kelompok kami, yaitu ada Muhammad Fatih Maulana, Rakan Hibri Zirudi, saya sendiri, lalu Muhammad Nur, kemudian Cornelius Damanik. Di sini ada bagian 1, pendahuluan latar belakang. Di sini kita menganalisis laporan keuangan PT KAI agar bisa dibandingkan, agar akurat, jelas, dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Tujuan dari analisis ini adalah laporan keuangan yang akurat, jelas, dan sesuai. Difokuskan pada ekuitas, laba per saham, dan investasi. Terdapat pada bab 15, 16, 17 pada buku KISO. Selanjutnya, PSAK 201. PSAK 201 merupakan standar utama yang mengatur kerangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan agar dapat memberikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan serta dapat dipahami oleh para pengguna. Standar ini menjadi landasan dasar bagi entitas dalam penyusunan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan pada suatu periode tertentu. Tujuan dari PSAK 201 sendiri yaitu menetapkan dasar penyajian laporan keuangan umum, memastikan laporan dapat diperbandingkan antar periode dan antar entitas, dan memberikan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel. PSAK 201 memiliki ruang lingkup yang berlaku untuk semua entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan umum, seperti BUMN dan perusahaan swasta. Namun PSAK 201 tidak berlaku untuk laporan khusus seperti pajak, laporan internal, dan CSR. Selanjutnya, pengakuan. Dalam PSAK 201, pengakuan mengacu pada kapan dan bagaimana suatu pos atau aset, liabilitas, pendapatan, atau beban dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Meskipun PSAK 201 tidak menetapkan kriteria pengakuan untuk setiap jenis transaksi karena diatur dalam PSAK lain, standar ini menetapkan prinsip dasar pengakuan yang melandasi seluruh proses akuntansi, yaitu dasar akrual, going concern, dan materialitas. Selanjutnya, pengukuran. PSAK 201 tidak menetapkan metode pengukuran spesifik untuk setiap akun, namun memberikan pedoman umum bahwa setiap item yang diakui dalam laporan keuangan harus diukur dengan dasar yang dapat diandalkan dan relevan. Beberapa basis pengukuran yang digunakan dalam praktik sesuai PSAK 201 antara lain yaitu biaya historis atau historical cost, nilai wajar atau fair value, dan nilai kini atau present value. Ada pelaporan. PSAK 201 menetapkan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri atas 5 komponen utama, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fatih Maulana dengan ujung NPM 014. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tinjauan teoritis dari PSAK 233 atau laba bersaham. PSAK 233 adalah standar akuntansi yang menetapkan prinsip untuk menentukan dan menyajikan laba bersaham atau LPS. Tujuan utamanya adalah meningkatkan daya banding atau komparabilitas kinerja keuangan antar entitas dan antar periode. Fokus utamanya adalah standarisasi penentuan penyebut atau jumlah rata-rata atau timbang saham dalam perhitungan LPS untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. PSAK yang terkait dengan PSAK 233 adalah PSAK 232 tentang instrumen keuangan dan PSAK 113 tentang pengukuran nilai wajar. Selanjutnya, untuk konsep dasar dari PSAK 233, PSAK ini menyediakan ukuran mengenai kepentingan setiap saham biasa atau kinerja entitas selama satu periode pelaporan. Untuk ruang lingkupnya, standar ini wajib diterapkan oleh entitas yang saham yang diperdagangkan di pasar publik dan entitas yang sedang dalam proses menerbitkan saham ke publik. Untuk perhitungannya, PSAK 233 mengatur dua jenis pengukuran laba per saham. Yang pertama, untuk menghitung LPS dasar, digunakan formula sederhana untuk mengukur kinerja per saham. Rumusnya adalah laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah rata-rata terimbang saham beredar. Untuk LPS dilusian, ini mengukur dampak penurunan nilai LPS jika semua instrumen berpotensi saham atau efek dilutif seperti opsi atau obligasi konversi dikonversi menjadi saham. Baik pembilang atau laba maupun penyebut atau jumlah saham disesuaikan untuk mencerminkan potensi konversi ini. Selanjutnya, untuk pengungkapan PSAK 233, entitas wajib mengungkapkan informasi berikut secara transparan. Yang pertama, jumlah pembilang atau laba dan penyebut atau saham yang digunakan dalam perhitungan LPS dasar dan dilusian. Yang kedua, hasil rekonsiliasi dari angka-angka tersebut. Yang ketiga,
Informasi mengenai instrumen yang berpotensi dilutif di masa depan, meskipun tidak dimasukkan ke dalam perhitungan periode ini karena bersifat anti-dilutif. Yang keempat, penjelasan transaksi saham signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan. Mungkin sekian tentang tinjauan teoritis dari PSAK 233, saya kembalikan pada teman saya. Pada PSAK 232, yaitu instrumen keuangan investasi, di sini berfokus pada instrumen keuangan penyajian yang termasuk klasifikasi sebagai liabilitas dan ekuitas. Pada konsepnya, kami di sini melengkapi prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas dan ekuitas, dilengkapi dengan pengungkapan. Lalu tujuannya di sini adalah prinsip-prinsipnya diatur berfungsi untuk melengkapi aturan utama. Kemudian ada ruang lingkup pada paragraf 4-nya. Di bagian A telah diterapkan untuk seluruh derivatif. Kami berfokus pada derivatif yang investasi pada entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama. Kemudian ada rincian dari pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, di mana pengakuan di paragraf 23 membeli kembali instrumen ekuitasnya sendiri harus diakui sebagai liabilitas keuangan. Kemudian ada pengukuran di paragraf 11, kita mengukur dengan nilai wajar. Kemudian ada 31, mengukur instrumen keuangan yang memiliki dua unsur sekaligus, misalkan liabilitas atau ekuitas. Kemudian 41 menyajikan keuntungan atau kerugian dari pengukuran kembali. Kemudian pengungkapan, ada saham treasury yang dimiliki entitas wajib diungkapkan secara terpisah. 40 pengungkapan dividen yang diklasifikasikan sebagai beban. Pada paragraf 18, B klasifikasi sebagai ekuitas diklasifikasikan. Bagaimana? PSAK 240 atau properti investasi merupakan standar yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan mengungkapkan properti yang dimiliki untuk menghasilkan sewa atau kenaikan nilai, bukan untuk digunakan sendiri dalam operasi entitas maupun untuk dijual dalam kegiatan usaha. Tujuan utamanya, penyajian ini melengkapi prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 109. Instrumen keuangan dan pengungkapan informasi mengenai aset keuangan dan liabilitas keuangan. Konsepnya, prinsip ini diatur dalam penyajian yang berfungsi untuk mengenal bagaimana suatu aset keuangan dan liabilitas harus diakui. Ruang lingkupnya termasuk bangunan, tanah yang disewakan atau ditahan untuk kenaikan nilai. Pengakuan PSAK 240, properti investasi diakui saat besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan mengalir ke entitas dan biaya perolehan dapat diukur. Pengakuan awal dicatat sebesar biaya perolehan, setelahnya entitas memilih model nilai wajar yang diukur pada nilai wajar setiap periode. Selisih laba rugi atau modal biaya dikurangi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Pengungkapannya, model yang dipilih, nilai wajar dan teknik penentunya, termasuk penilai independen jika ada, pendapatan sewa dan biaya langsung, komitmen atas properti, serta rekonsiliasi jumlah tercatat awal sampai akhir. Kita masuk ke bagian 3 overview kinerja keuangan. Pertama, di sini ada profil perusahaan, di mana jenisnya itu adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kemudian bidangnya adalah transportasi. Kemudian bisa dilihat di sini ada anak perusahaannya, di mana di sini untuk mendukung PT KAI sendiri, bukan untuk diperjualbelikan. Misalkan sumber dayanya batubara dan lain-lain. Di sini bisa lihat ada liabilitas jangka pendek menurun karena sudah jatuh tempo, ada liabilitas jangka panjang yang meningkat lagi, berarti untuk meningkatkan investasi mereka. Di sini bisa dilihat ada total ekuitas yang meningkat 14,3%. Kemudian masuk ke laporan laba rugi, yaitu laba sebelum pajak 47%, meningkat sangat signifikan. Laba tahun berjalan 18%, jumlah laba komprehensif tahun berjalan 32,45%. Kemudian masuk ke laporan arus kas, di mana arus kas dari aktivitas operasi meningkat 11%. Ini berarti dari aktivitas operasinya meningkat. Arus kas dari aktivitas investasinya 188,77%. Berarti di sini ada item yang dijual oleh PT KAI sendiri. Kemudian ada arus kas dari aktivitas pendanaan 1000,28%. Berarti ada orang yang menanamkan modalnya ke PT KAI ini sehingga meningkatnya pesat. Kemudian ada kenaikan atau penurunan bersih kas di mana 21,56%, di mana ini termasuk kenaikan tapi tetap minus sebenarnya. Kemudian masuk ke rasio solvabilitas, di mana utang dibanding ekuitas, berarti utangnya lebih banyak dibanding ekuitasnya 2% nih.
Kemudian debt to asset ratio, di mana utang lebih banyak daripada aset, berarti hutangnya lebih sedikit nih, karena 0,68. Ekuitas dibanding aset, berarti ekuitasnya lebih sedikit dibanding asetnya. Kemudian ada berapa rasio profitabilitas bisa dilihat di sini, lumayan meningkat. Kemudian ada rasio likuiditas, di mana ada rasio lancar, di mana aset lancarnya dibanding hutang lancarnya itu lebih banyak, 0,2%. Ini nih bagus, berarti ada lebih banyak. Kemudian rasio cepat, di mana aset lancarnya dikurang persediaan, apakah bisa melunasi hutang lancarnya, ini 0,94, berarti masih kurang bisa, jadi tidak liquid. Apalagi rasio kasnya, di mana kas dan setara kas untuk membayar hutang lancarnya, jadi pasti nggak bisa. Kemudian masuk ke rasio solvabilitas, di mana utang dibanding ekuitas, berarti utangnya lebih banyak dibanding ekuitasnya, 2% nih. Kemudian debt to asset ratio, di mana utang lebih banyak daripada aset, berarti hutangnya lebih sedikit nih, karena 0,68. Ekuitas dibanding aset, berarti ekuitasnya lebih sedikit dibanding asetnya. Kemudian masuk ke laporan arus kas, di mana arus kas dari aktivitas operasi meningkat 11%. Ini berarti dari aktivitas operasinya meningkat. Arus kas dari aktivitas investasinya 188,77%. Berarti di sini ada item yang dijual oleh PT KAI sendiri. Kemudian ada arus kas dari aktivitas pendanaan 1000,28%. Berarti ada orang yang menanamkan modalnya ke PT KAI ini, sehingga meningkatnya pesat. Kemudian ada kenaikan atau penurunan bersih kas, di mana 21,56%. Di mana ini termasuk kenaikan, tapi tetap minus sebenarnya. Selanjutnya, implementasi pengakuan PSAK 201 di PT KAI. PT KAI telah sepenuhnya menerapkan prinsip pengakuan sebagaimana diatur dalam PSAK 201 paragraf 4-7. Setiap unsur laporan keuangan diakui berdasarkan terpenuhnya dua kriteria utama, yaitu adanya manfaat ekonomi di masa depan dan kemampuan pengukuran yang andal. Pendekatan berbasis akrual digunakan menunjukkan bahwa KAI menyajikan laporan keuangan berdasarkan substansi ekonomi sebenarnya. Dengan demikian, pengakuan transaksi pada laporan keuangan KAI 2024 dinilai sudah andal, tepat waktu, dan sesuai standar internasional. Selanjutnya, implementasi pengukuran PSAK 201 di PT KAI. PT KAI telah menerapkan pengukuran atau measurement sesuai dengan PSAK 201 paragraf 15-17. Kombinasi penggunaan biaya historis, nilai wajar, dan biaya diamortisasi disesuaikan dengan jenis akun dan relevansi informasi. Hal ini menunjukkan ketepatan penerapan dasar pengukuran serta komitmen KAI terhadap penyajian laporan yang andal, relevan, dan mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya dari aset dan liabilitas perusahaan. Selanjutnya, implementasi penyajian PSAK 201 pada PT KAI. PT KAI telah menerapkan penyajian laporan keuangan sesuai PSAK 201 paragraf 25-35. Laporan disusun secara lengkap, wajar, dan konsisten, mencerminkan kondisi keuangan yang transparan dan mudah dianalisis. Penerapan prinsip going concern, comparability, dan no offsetting menunjukkan bahwa KAI memenuhi kriteria fair presentation sebagaimana diatur oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Terakhir, implementasi pengungkapan PSAK 201 pada PT KAI. Dalam aspek pengungkapan atau disclosure, PT KAI telah memenuhi seluruh ketentuan PSAK 201 paragraf 112-125 secara komprehensif. Informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan sangat rinci, mencakup kebijakan akuntansi, resiko, peristiwa penting, hingga hubungan pihak berelasi. Hal ini menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas tinggi, sejalan dengan prinsip full disclosure dan reliability dalam standar pelaporan keuangan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi PSAK 233 di PT KAI Persero. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai implementasi pengakuan PSAK 233 di PT KAI. Berdasarkan lab analisis kebijakan akuntansi yang diungkapkan dalam Annual Report PT KAI tahun 2024 di bagian CHLK nomor 2Z, PT KAI telah secara konsisten mengadopsi prinsip-prinsip pengakuan komponen laba per saham sesuai dengan yang diatur di dalam PSAK 233. Kebijakan KAI untuk laba per saham dasar dan dilusian secara eksplisit selaras dengan ketentuan yang ditetapkan dalam standar tersebut, menunjukkan ketaatan perusahaan terhadap prinsip dasar pengakuan laba per saham. Selanjutnya, tentang implementasi pengukuran PSAK 233 di PT KAI. Berdasarkan analisis yang ada dalam Annual Report tahun 2024 PT KAI di bagian CALK nomor 45,
PT KAI telah menerapkan metode pengukuran laba per saham dasar secara akurat sesuai dengan formula yang ditetapkan PSAK 233. Perhitungan yang dilakukan sudah sesuai dengan hasil yang disajikan. Selanjutnya, karena KAI tidak memiliki instrumen berpotensi dilutif seperti opsi saham atau obligasi konversi, maka perusahaan secara tepat menyatakan bahwa laba per saham dilusiannya sama dengan laba per saham dasar yang menghilangkan kebutuhan untuk penyesuaian dilusi. Selanjutnya, untuk implementasi pengungkapan PSAK 233 di PT KAI. Berdasarkan analisis laporan keuangan konsolidasian, PT KAI telah memenuhi persyaratan pengungkapan esensial yang diatur dalam PSAK 233. Perusahaan telah menjadikan nilai laba per saham di muka laporan laba rugi dan memberikan rincian perhitungan dalam CHLK. KAI juga secara transparan menginformasikan pada pengguna laporan keuangan bahwa tidak ada efek dilutif yang perlu dipertimbangkan. Hal ini memastikan bahwa seluruh aspek pengungkapan yang relevan terkait laba per saham telah diterapkan dengan baik. Jadi, kesimpulannya, untuk implementasi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan di PSAK 233 di PT KAI telah sesuai semua. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan pada teman saya. Bisa dilihat dari pengakuannya, ini sudah semuanya sesuai, berarti memenuhi standar akuntansi keuangan. Kemudian pengukurannya semua sudah selesai, berarti sesuai dengan standar akuntansi keuangannya juga berdasarkan PSAK 232. Kemudian pengungkapan pada PSAK 232 sudah semua sesuai, berarti seluruhnya sesuai terhadap PSAK-nya. Ya. Implementasi PSAK 240 pada pengungkapan. Penerapan awal oleh PT KAI mengungkapkan klasifikasi properti sebagai properti investasi beserta dasar klasifikasinya. Pernyataannya, paragraf definisi klasifikasi properti yang dikuasai untuk menghasilkan sewa atau kenaikan nilai diklasifikasikan sebagai properti investasi. Kesesuaiannya bisa dilihat sesuai. Menyajikan informasi mengenai hak, pembatasan, atau perjanjian yang melekat pada properti investasi. Entitas mengungkapkan pembatasan atas hak properti serta komitmen kontraktual. Kesesuaiannya sesuai. Menyediakan pengungkapan mengenai perubahan penggunaan transfer dan buktinya. Pernyataan PSAK-nya, pengalihan ke atau dari properti investasi hanya bila ada bukti perubahan penggunaan yang dapat diobservasi. Kesesuaiannya sesuai. Menghentikan pengakuan atas properti investasi ketika dilepas dan mengakui laba atau rugi pelepasan. Pernyataannya, hasil neto dikurangi jumlah tercatat, diakui pada laba rugi. Kesesuaiannya sesuai. Berikut implementasi pengakuan PSAK 240 pada PT KAI. Bisa dilihat mengungkapkan klasifikasi sebagai properti investasi. Pernyataan PSAK 240-nya, properti yang dikuasai untuk menghasilkan sewa dan kenaikan nilai sebagai properti investasi. Kesesuaiannya sesuai. Menyajikan informasi mengenai hak, pembatasan, atau perjanjian yang melekat pada properti investasi. Entitas mengungkapkan pembatasan hak atas properti serta komitmen kontraktual. Kesesuaiannya sesuai. Menyediakan pengungkapan mengenai perubahan penggunaan transfer dan buktinya. Pernyataan PSAK-nya, investasi hanya bila ada bukti perusahaan penggunaan yang dapat observasi. Kesesuaiannya sesuai. Menghentikan pengakuan atas properti investasi ketika dilepas dan mengikuti laba rugi. Pernyataannya, hasil neto dikurangi jumlah tercatat, diakui pada laba rugi. Kesesuaiannya sesuai. Implementasi PSAK 240 pada implementasi PSAK 240 pengungkapan di PT KAI. Penerapan awalnya mengungkapkan kebijakan akuntansi dan konsistensinya per kelas aset. Pernyataannya, jelaskan model konsistensi serta apabila ada properti yang diukur biaya karena nilai wajar. Kesesuaiannya sesuai. Mengungkapkan teknik penilaian dan input signifikan untuk penemuan nilai wajar. Pernyataan PSAK, input level hierarki dan sensitivitas bila relevan dan keterlibatan penilaian independen. Kesesuaiannya sesuai. Mengungkapkan pendapatan sewa dan biaya langsung properti yang menghasilkan atau tidak menghasilkan sewa. Pernyataan PSAK-nya, biaya sajikan ringkasan pendapatan sewa dan biaya langsung terkait properti investasi. Kesesuaiannya sesuai. Menyajikan rekonsiliasi jumlah tercatat awal sampai akhir periode. Pernyataan PSAK-nya, ungkap penambahan, pelepasan, perubahan nilai wajar transfer dan seterusnya. Kesesuaiannya sesuai. Mengungkapkan pembatasan hak atau penjaminan atas aset dan komitmen kontraktual. Pernyataan PSAK-nya, jelaskan pembatasan hak atas aset dan komitmen akuisisi, pengembangan, dan perbaikan. Kesesuaiannya sesuai. Sudah
disimpulkan di sini berarti PT KAI sangat sesuai terhadap penerapan PSAK 15, 16, dan 17. Berarti informasi akuntansi keuangan pada PT KAI sangat dapat diandalkan dan akurat karena berdasarkan PSAK Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.